Salam, coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Kalian semua sudah pasti mendengar tentang coronavirus yang telah melanda Tiongkok dan dunia dalam 1 bulan saja. WHO telah menetapkan bahwa virus corona pertama kali ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Seperti saat ini kita semua ketahui, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melibatkan lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dan mengakibatkan jumlah kematian yang terus bertambah dengan cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya pencegahan secara sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. Kita pasti ingin pandemi ini segera usai, bukan? Sebagai bentuk pencegahan, kita dapat menerapkan 5M. Apakah 5M tersebut? Yang pertama yaitu memakai masker. Nah, sebaiknya ketika kita akan berpergian keluar, kita selalu menggunakan masker. Tentunya menggunakan masker dengan benar ya, yaitu menutup hidung dan mulut. Selanjutnya, M yang kedua yaitu mencuci tangan. Sebaiknya sebelum kita menggunakan masker, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan bersih dan merata ke seluruh permukaan telapak tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Karena adanya suatu urusan yang penting memaksakan kita untuk keluar rumah. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain, yaitu kurang lebih 1 meter. Dan M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Nah, ketika kita diajak oleh ibu-ibu untuk berbersih, lebih baik kita menolak saja. Mengapa? Karena dikhawatirkan corona akan tersebar karena diakibatkan oleh kerumunan. Dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Ketika terdapat kegiatan yang mengharuskan kita keluar rumah, lebih baik kita di rumah saja. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan seperti WFH ataupun belajar secara online. Selain menerapkan prokes tadi, pencegahan COVID-19 juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Jangan sampai kita menolak untuk divaksin karena tubuh kita memerlukan kekebalan tubuh yang baik dan itu bisa kita dapatkan dengan melakukan vaksinasi. Lalu, apa itu vaksin? Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk bisa memproduksi antibodi. Proses inilah yang kemudian disebut imunisasi. Nah, kemudian saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit, di kemudian hari tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat sehingga bisa melawan kuman tersebut. Mengapa vaksin penting? Karena tentunya setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama anak-anak karena memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan masih berkembang. Namun, orang dewasa juga disarankan untuk mendapatkan vaksin dalam beberapa kondisi. Yang pertama, berusia lanjut. Yang kedua, orang yang hamil. Yang ketiga, kemoterapi dan lain-lain. Seperti orang yang memiliki penyakit kronis asma, diabetes, jantung, ataupun orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Vaksin merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dirinya dari penyakit yang membahayakan bahkan mengancam jiwa. Nah, kenapa sih sampai saat ini masih banyak orang yang tidak mau melakukan vaksin? Mungkin orang-orang tersebut belum mengetahui cara kerja vaksin. Cara kerja vaksin yang pertama yaitu vaksin melindungi sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisiens, mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, setelah melakukan vaksin, tubuh kita mengetahui virus atau bakteri yang membahayakan. Setelah mengetahuinya, tubuh juga akan tahu bagaimana cara melawannya. Dan yang terakhir, vaksin juga melindungi diri kita
dan tentu saja melindungi negara dari wabah penyakit. Apakah vaksin menemukan efek samping bagi tubuh kita? Jawabannya ya. Tapi tenang, efek samping yang ditimbulkan vaksin itu tidak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping yang ditimbulkan vaksin itu ringan. Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal, berupa nyeri di bagian bekas suntikan. Nah, sisanya reaksi sistemik yang berupa demam. Demam sedikit wajar kok, karena artinya vaksin itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia ataupun alergi parah, sehingga diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, ketika kamu Dapat panggilan untuk divaksin, Tidak perlu takut. Karena vaksin itu Tidak berbahaya. Mari kita wujudkan Masyarakat yang sehat Dan produktif. Dengan vaksinasi COVID-19. What you say, where you wanna go, how much you wanna